Oke teman-teman, ini sedang perjalanan ke Jakarta sama Jason Caleb. Hai yes, Iya teman-teman. kita menghadiri kegiatannya PSU SBM Santo. Nanti kita udah pesawatnya udah nunggu, terus kita nanti jalan-jalan di Jakarta juga ya. Oke, thank you teman-teman, ikuti terus di Sepeda Rakyat Kecil. Teman-teman, kita di Jakarta, kita ketemu dengan Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi, gimana kabarnya? Siap Bang Halil, siap. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin kalau teman-teman ikuti di sosial media, ada kegiatan yang menurut saya menarik. Kegiatan studi ontel di Gombong, di Pekalongan ya Mas ya? Di Pekalongan luar biasa. Pekalongan, Kebumen, di Kebumen. Nah, gimana kemarin acaranya gimana Mas kemarin? Ya, Ontel Study Tour sih, udah masuk seri keempat. Dan yang unik, kita memilih sebuah kota yang bukan kota sih, kayak kecamatan kecil ya. Kecil, Gombong di Kabupaten Kebumen, yang kami pikir punya potensi hebat ya, punya potensi bagus buat kita eksplor menjadi sebuah karya lah, khususnya karya itu menjadi kenang-kenangan tersendiri buat pesertanya gitu. Pesertanya ya. Oke Mas. Nah, terus kemarin itu kira-kira pesertanya berapa kalau boleh tahu kemarin? Kemarin seharusnya yang ikut itu sekitar 40-an ya. Namun karena kendala sesuatu, akhirnya yang datang itu sekitar 30-an saja. 30-an saja ya. Dan kami sudah mendeklar bahwasanya Ontel Study Tour itu bukan soal kuantitas, tapi bukan kualitas. soal kapasitas yang harus ikut banyak segala macam, karena memang yang kita sodorkan adalah kualitas acaranya. Dan ya perlu diketahui, memang kemarin teman-teman bilang ini adalah acara termahal yang diikutin gitu. 500.000 bayangin per peserta. 500.000 ya. 500.000 ya. Dan itu belum ongkos lagi, belum ongkos berangkat dari rumah sampai dengan venue ya. Tapi kalau yang tahu tentang Ontel Study Tour sih, ya angka Worth itu bukan sebuah hal yang mahal gitu ya. Sebab kalau kita ke event-event sepeda ontel pun kadang juga habis segitu loh, lebih malah. Betul. Iya, kan? Belum sewa truknya, belum sewa ini kan, macam-macam. Betul. Tapi memang kita memberi sebuah hal yang baru dan beda. Yang pada intinya adalah ketika mengikuti acara itu ada yang mereka bawa lagi. Jadi mengeluarkan kos sedemikian banyak, tapi mereka punya pesan dan punya tambah ilmu. Ya, betul. Ilmu yang baru lah. Ilmu yang baru buat mereka menjadi tambahan lah dalam tentang ontel maupun tentang sejarah kota tersebut ya. Nah, kemarin venue-nya di mana aja Mas? Jalan-jalannya kemarin mana? Kami memilih kota Gombong karena kita merasa aneh kota sekecil itu bisa punya vibe sejarah yang luar biasa gitu. Jadi kita hari pertama itu kita sempat ke Waduk Sempor, salah satu waduk yang cantik, yang ini sih lebih ekological tourism ya. Jadi kita melihat bagaimana sebuah waduk yang ini juga ditemukan oleh Belanda dan dibuat oleh zaman Pak Karno dan Pak Harto, sehingga sekarang bisa membuat hijau wilayah Kebumen dan sekitarnya. Nah, kedua kita menuju ke Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar. Yang menarik, hampir semua peserta itu belum pernah Gua Jati Jajar. Karena kita kan pikirannya ngapain sih jalan ke gua, paling cuma sekedar lihat gua gitu. Tapi
setelah di sana kita nggak cuma sekedar berkunjung, tapi diterangkan bahwasanya apa aspek historikal dan aspek keilmuan yang ada di gua gitu. Jadi bagaimana kita nih Indonesia punya gua Jati Jajar yang luar biasa itu tadi ya. Yang terbentuk oleh ribuan tahun lalu dan sejak zaman Belanda itu bahkan ini jadi tempat favorit dalam untuk di sana. Wisata gitu. Tapi ya kita melihat sisi ada loh di Indonesia punya gua yang dengan batu stalagmit itu yang terbentuk hingga ribuan tahun dan lebar luasnya itu mengalahkan gua-gua di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, saya kemarin melihat juga kegiatannya itu ada yang di pantai. Benteng juga ya, ada pantai. yang pantai Habis itu juga. Kita ke pantai gitu. Jadi setelah ke waduk, ya, ke gunung, waduk, gunung, terus kita ke goa, ke hutan, lalu ke pantai. Ada sebuah pantai ayah dan namanya sih Pantai Ayah gitu. Yang menarik pantai tersebut cuma seberangan dengan Cilacap. Jadi kita naik perahu rame-rame untuk menyeberang ke Cilacap. Jadi 2 kota sebenarnya. Cilacap, lalu kita makan bersama, menunya juga khas sate ambal ya. Sate ambal itu ya cuma ada di Kebumen lah ya gitu ya dan belanja seafood segala macam di pantai. Nah, suasana pantai ini sebenarnya membentuk kekeluargaan kita ya. Jadi ada suasana santai, yang ada suasana juga pikir. Kebersamaan lah ya. Iya. Dari pantai Ayah tadi kita balik ke menginap pun di Benteng. Menginapnya di Benteng Vanderweg gitu. Malamnya barulah kita isi dengan sinau ya, sinau sejarah dan sinau sepeda gitu. Alhamdulillah pematerinya adalah Bapak Teguh dari ahli sejarah di Kota Kebumen gitu yang membuat presentasi tentang Kota Gombong, sejarahnya, latar belakangnya dan juga kenapa kota sekecil ini jadi kota peradaban di Belanda khususnya di bidang militer gitu. Nah, betul. Dan menarik banget ya Mas ya, kalau saya melihat teman-teman kalau lihat liputan-liputannya itu ada juga kita bersepeda di tengah-tengah Benteng Presiden begitu ya Mas ya. Terus kemudian ada juga kunjungan ke rumah Marta Tilaar, betul ya. Nah, itu keren banget teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Mas, ini kan plannya udah terjadi nih. Ada target ke depan lagi nggak untuk buat OST? Kalau kita ngomong OST ya karena tadi tur ya. Ini sudah keempat loh Mas. Yang pertama Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan ini Gombong. Di Gombong. Kita sebenarnya membuka diri sih bagi teman-teman yang mau jadi tuan rumah dan mau memperkenalkan. Sebenarnya tekadnya itu juga. Jadi teman-teman yang semangat pengen kotanya dikenal. Jadi peserta ini kan datang dari mana-mana gitu. Sehingga yakin kota kami punya potensi yang harus digali, sejarahnya, aspek budayanya, kultur, wisata dan lain sebagainya. Sehingga saya sih harapannya ke depan tuh bisa kota di Jawa Timur ya yang bisa kita coba bareng-bareng explore ya. Karena kita melihat selama ini kota-kota tengah dan barat gitu, banyak tengah dan barat gitu. Timur belum. Ya mudah-mudahan bisa luar Jawa sih gitu. Betul. Ini menarik banget ya. Jadi targetnya, tapi ingat teman-teman ini bukan karena ngomongin sepeda juga gitu ya. Ngomongin juga ada tenang tradisi cultural gitu ya. Ini lintas keilmuan kok. Artinya tadi saya sampaikan tujuannya adalah biar peserta itu mendapatkan ilmu pengetahuan lebih pengetahuan baru lah. Jadi nggak cuma soal sepeda tapi sejarahnya, turismenya, budayanya, bahkan kultural dari masyarakat sekitar tuh kita bisa pahami dan ini kekayaan kita yang harus digali terus gitu. Ya. Saya setuju banget Mas. Nah, kalau kita ngomongin bergeser dari mulai kegiatan study tour tadi, Mas Mami ini juga teman-teman itu sebagai presiden dari Bike to Work Indonesia. Nah, kalau ngomongin tentang Bike to Work Indonesia, ada target nggak Mas untuk ke depan event-event dari Bike to Work? Jadi Bike to Work itu bukan sebuah komunitas ya. Jadi Bike to Work itu harus lahir sebagai gerakan movement atau gerakan mengajak orang-orang untuk lebih giat bersepeda untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Betul. Nah, karena berpegangan dengan social movement itu tadi, kita selalu bilang kita punya 5 pilar, yaitu mengadvokasi, mengedukasi, berkampanye, sosial, dan juga berkolaborasi gitu. Lengkap banget. Jadi kalau ditanya event apa, enggak, kita sebenarnya tidak buat event-event macam-macam, tapi yang berkaitan dengan sosial, campaign, edukasi, advokasi pasti kita harus ada. Dalam waktu dekat, besok kita akan ngadain Bike to Kurban. Jadi kurban acara keagamaan agama Islam, kurban. Yang bikin kita beda adalah
daging kurbannya itu nanti akan dibagikan kepada pekerja-pekerja yang sehari-harinya pakai sepeda. Jadi pedagangnya akul, ojek sepeda, semuanya tukang jahit, tukang apa-apa, kita bagiin di jalanan gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Karena ini acaranya juga dadaan gitu ya Mas ya. Tetap stay tune di Sepeda Rakyat Kecil. Nanti kita ketemu lagi dengan Mas Wami. Dan menurut saya obrolan-obrolan yang cukup membangun ya satu sama dengan yang lainnya. Oke, tetap stay tune di Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel dan orang-orang yang menginspirasi lainnya. Thank you teman-teman. Bye.